rakyat tetap bersuara, tidak dihentikan. Bang, yang tadi bang, yang tadi berkas yang hitamnya. Dan kami tidak yakin bahwa 709 dan sampai 505 itu adalah benar-benar bukti dari perbuatan pidana. Yang dimaksud barang bukti itu adalah barang bukti yang berhubungan langsung dengan perbuatan pidana. Bukan cuma barang-barangnya orang dikumpulin dan sebagainya. Oleh sebab itu, jadi nanti akan ada kaitannya dengan Komisi Informasi Pusat kalau seandainya PPID Polda Metro Jaya tidak tunduk. Jadi dasar dari permohonan ini adalah Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik. Jadi ada hak publik untuk meminta informasi publik yang tidak dikecualikan, ya. Jadi kalau dikecualikan, ditutup misalnya, itu boleh. Tetapi kalau itu informasi umum, apalagi ini terkait dengan barang bukti atau alat bukti yang bisa menersangkakan orang, maka tentu justified untuk meminta sebenarnya barang bukti apa sih yang sudah diberikan yang menyebabkan Roy Respontiva ini kemudian ditersangkakan. Lagi musim-musim nanti, saya kira lagi musim dingin Pak Menteri. Dan kenal sini kan saya di sini. 100 kan. mejanya beliau di sini pak. Bulan aku berapa sini? Ya, Duduk, Bapak. Udah nggak apa-apa Pak Menteri. Sini aja Pak Menteri. Di sini ada palingnya 2M gitu aja Pak. Kalau lagi rame berapa? Tergantung kami juga karena lagi musim-musim nanti. Saya kira lagi musim dingin Pak Menteri. Dan kenal sini kan saya di sini. 100 kan. Mejanya beliau di sini pak. Bulan aku berapa sini? Ya, Duduk, Bapak. Udah nggak apa-apa Pak Menteri. Sini aja Pak Menteri. Di sini ada palingnya 2M gitu aja Pak. Kalau lagi rame berapa? Tergantung kami juga kadang-kadang lebih sedikit gitu aja Pak. Berapa? Saya kan di sini kan baru gitu loh. Ini baru. Beberapa puluh nama perusahaan, mungkin sekitar 30-40 yang melakukan praktek seperti ini, yang mereka menjual langsung ke klien tanpa PPN. Mereka bilang cash base. Saya rugi banyak di mana PPN-nya jadi berkurang. Yang kedua adalah income perusahaan itu juga kan ditekan ke bawah. Jadi dari income tax juga saya rugi. Kita ingin perbaiki itu supaya ke depan nggak ada lagi praktek seperti ini, supaya ada persaingan yang fair di pasar. Kalau perusahaan melakukan ini kan harganya lebih murah dibanding perusahaan yang betul-betul menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan. Itu nggak fair, seolah kita menghukum orang yang baik. Jadi ini salah satu tindakan yang memberikan sinyal ke para pemain itu jangan melakukan hal seperti ini lagi. Mereka klaim zaman kemarin katanya pejabat Indonesia bisa disogok supaya mereka bisa lancar menjalankan bisnisnya. Sekarang saya buktikan kita tidak bisa disogok. Kalau main-main ya kita hajar terus. Tapi tadi kalau pegawai-pegawai sih baik-baik, katanya ingin memperbaiki bersama. Saya pikir itu langkah terbaik, semuanya memperbaiki praktek bisnis bersama-sama ke depan.
Kita lihat apa hasilnya OTT itu. Kalau emang orang pajak dan bea cukai ada yang bersalah ya harus ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan yang berada. Tapi gini, saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja kan. Akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan, tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum. Itu kira-kira. Kita temenin aja sampai prosesnya selesai. Kenapa terpukul? Kan itu justru merupakan titik masuk untuk memperbaiki pajak dan bea cukai sekaligus. Kemarin kan bea cukai udah saya abrik, kan yang dapat yang dipinggirkan udah terdeteksi emang sebelumnya emang ada sesuatu yang aneh di situ. Bukan rotasi kalau saya nggak boleh mecas ya. Nanti kita akan non-jobkan mungkin di tempat di pusat yang nggak ngapa-ngapain kalau terlibat. Tapi kalau itu boleh berhenti nggak? Nanti kita lihat. Kayaknya sih kalau terbukti salah bisa diberhentikan, sekarang berhentikan. Inilah detik-detik saat sebuah jembatan yang tengah dibangun runtuh di Provinsi Jiangsu, Cina, Senin waktu setempat. Insiden tersebut terjadi di jembatan Yugang di Yancheng, bagian dari proyek peningkatan jalur air Liansen. Ketika sebagian struktur lengkung terikat runtuh selama konstruksi. 5 orang dilaporkan tewas dalam peristiwa tersebut. 2 pekerja dilaporkan berhasil ditarik dari bawah reruntuhan tetapi meninggal dunia akibat luka-luka. Sesaat setelah kejadian, tim penyelamat langsung memeriksa lokasi kecelakaan serta struktur yang runtuh. Layanan darurat dikirim ke lokasi tak lama setelah runtuhnya bangunan. Polisi, petugas pemadam kebakaran, dan tim medis menutup area tersebut dan meluncurkan operasi pencarian dan penyelamatan dengan menggunakan alat berat. Lalu lintas di sepanjang bagian yang terdampak ditutup untuk sementara waktu. Diketahui jembatan Yugang merupakan elemen sentral dari peningkatan jalur air Liansen, sebuah proyek yang dirancang untuk menciptakan koridor pelayaran pedalaman utara selatan. Cuaca ekstrim berupa hujan salju dengan intensitas lebat melumpuhkan prefektur Aomori di Jepang. Salju yang menumpuk di prefektur Aomori, ketebalannya mencapai 4,5 meter, masih menutupi tanah di daerah terpencil tersebut. Terlihat lalu lintas merayap perlahan di jalan yang tertutup salju. Sementara warga sibuk membersihkan tumpukan salju di atap rumah. Sejumlah warga setempat juga menggunakan bulldozer untuk membersihkan salju di sekitar daerah permukiman. Menurut pemerintah prefektur sekitar, tercatat 30 orang meninggal dunia dalam kurun 2 pekan terakhir akibat dampak badai salju tersebut. Pemerintah daerah juga mengingatkan warga agar lebih waspada terhadap risiko longsoran dan tumpukan salju yang bisa jatuh dari atap rumah, serta gangguan pasokan listrik di kawasan yang terkena dampak paling parah.